Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, setelah market tutup kita akan mereview bagaimana pergerakan IHSG hari ini, dan saya sudah menyiapkan juga ya, ada 10 saham yang akan kita lihat pergerakannya saham-saham ini dengan pergerakan IHSG hari ini. Oke. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, langsung aja kita lihat untuk IHSG hari ini. Oke, IHSG hari ini ternyata dia koreksi lagi ya. Koreksi lagi masuk ke dalam area sini lagi. Dimana kalau bisa kita lihat berarti ini saya buat aja dimana ini adalah area rejection yang valid ya, dimana di sini terus-terusan berulang rejectionnya, dimana di sini sebelumnya saya buat area resistance ini dan berulang kali di breakout dan kemudian di retest lagi dan di breakout lagi dan kembali reject lagi. Oke, jadi ini saya hapus saja karena ini berarti secara tidak langsung sudah tidak valid. Oke, saya buatkan aja area resisten yang terbarunya di sini. Berarti kan di area ini sudah beberapa kali terbentuk area rejection ya. Oke, seperti ini. Berarti inilah atapnya IHSG sekarang ya. Oke. Jadi seperti ini, jadi dimana dia kemarin terus menyentuh area ini dan kembali turun lagi, dan sini ekornya terujungnya dimana hari ini IHSG pernah menyentuh harga tertingginya di 7072 ya, dan kemudian kembali mental lagi hingga closingnya hari ini di harga 7011. Oke, tetapi kalau secara tren jangka pendeknya dia masih stabil ya, masih stabil. Dimana garis MA5 masih berada di atas garis MA10 dan MA10 masih berada di atas garis MA20-nya, dan di sini dia juga baru turun sedikit dari garis MA5-nya. Bisa jadi seperti pola-pola sebelumnya, dia masih akan terpental lagi ketika menyentuh garis MA10 dan kembali naik lagi ke atas ini, dan nggak menutup kemungkinan IHSG akan berhasil breakout lagi dari area ini ya. Melihat dari trennya sendiri secara jangka panjang dia masih uptrend, masih strong uptrend, dan dari garis support trend line-nya sendiri juga masih belum ditembus ya. Jadi menandakan saham IHSG ini akan masih terus menguat dan bahkan masih ada kemungkinan masih bisa nge-breakout area ini, walaupun di sini bisa dibilang sempat susah ya, dia susah untuk menembus area ini. Tapi selagi dia masih berada di atas area ini, di atas resisten trendline uptrendnya, support trendline uptrendnya ini, dan masih secara jangka pendek di mana garis MA5 masih berada di atas garis MA10-nya dan MA10 juga masih berada di atas MA20-nya, berarti secara tren jangka pendeknya masih aman ya. Oke, seperti itu. Dan di sini sendiri asing, walaupun hari ini IHSG koreksi, asing masih akumulasi sebanyak 954 miliar ya. Oke. Seperti itu, berarti untuk kedepannya IHSG ini kalau sekarang posisinya berarti walaupun dia reject ya, walaupun dia kembali reject, masih aman ya untuk kedepannya. Secara trennya sendiri jangka pendeknya masih uptrend dan jangka panjangnya masih sangat-sangat strong uptrend untuk IHSG ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat saham yang pertama, dan hari ini berarti IHSG reject ya. Oke, kita lihat saham yang pertama adalah saham LPKR. Oke, ternyata LPKR ini juga dia sama ya seperti IHSG, hari ini dia reject juga, dia minus 2,82%, dimana dia sebelumnya sudah breakout di sini ya, di sini dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya, dia sudah breakout dengan volume yang kuat ya, dan kemudian ternyata dia nggak mendukung, jadi ternyata di sini adalah fast breakout ya di saham LPKR ini, dimana dia hari ini ngejebol area resisten yang sebelumnya sudah di breakout dan kemudian masuk lagi di sini sehingga closingnya di harga 138 untuk saham LPKR ini. Jadi untuk saat ini untuk saham LPKR ini yang masih punya bisa kemungkinan ya, kalau masih mau hold juga nggak masalah selagi dia masih berada di atas area ini ya. Misalnya masih di atas area ini, misal di harga 125. Tapi kalau dia sudah ngejebol area 125, kita bisa keluar dulu aja ya. Takutnya dia akan melanjutkan downtrendnya, dimana dia di sini kan kalau bisa kita lihat dia masih sudah breakout ya dari resisten trendline downtrendnya ini, sudah breakout dan sudah retest juga di area sini, dan kemudian dia sudah bergerak naik ke atas, dan ini saya hapus aja, sudah nggak guna. Oke, jadi dia sekarang bergerak sideways di area sini, ini saya hapus dulu juga. Oke, dia bergerak sideways di area ini. Nah, nanti misal dia turun reject dan sampai ke sini dan bergerak seperti ini, selagi masih seperti ini berarti masih aman. Tapi kalau dia sudah ngejebol seperti ini, ada indikasi dia akan melanjutkan pola downtrendnya di sini.
Jadi untuk kalian yang masih punya saham LPKR ini, bisa kita pertimbangkan area ini ya. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 125, kalian bisa keluar dulu aja, dimana ini adalah area support, bisa dibilang area support terkuatnya. Dan selanjutnya kalau itu dijebol juga, dia mungkin akan turun sampai ke sini ya. Oke, sini. Jadi kalau dari sini, dari atas sini sampai ke sini aja sudah sekitar 9% ya. Oke, 9%. Ya, jadi seperti itu ya untuk saat ini. Kalau untuk yang belum punya sendiri, belum disarankan untuk masuk ya, tapi kita tunggu aja dia di area sini. Apakah di sini ada pantulan ya, dimana di harga 120 di dalam area sini. Misal apakah dia turun terus dan ada pantulan di area sini, kita bisa mulai kecil masuk seperti ini ya. Seperti dia di candle yang ini, bisa kita lihat di candle merah ini. Candle merah ini dia turun dan kemudian di sini ada pantulan. Nah, di sini kita bisa mulai masuk, di mana dia berarti sudah mantul ya, sudah ada konfirmasi dia mantul. Misal di harga 127 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, dengan resisten kita di resisten yang sama sebelumnya di harga 140 sekitar 10,24%. Dimana kalau kita lihat sendiri saham di area sini adalah berarti area sideways-nya. Dan di sini juga dia sudah breakout dan ternyata false breakout ya. Padahal dia bisa dibilang ini apa ya, volumenya juga cukup besar, cuman retestnya terlalu besar juga ininya, apa namanya, kayak bar volumenya. Jadi sehingga dia secara candle juga akhirnya ngejebol garis atau area resistennya yang sudah di breakoutnya itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk LPKR ini, kita awasi aja dulu. Untuk kita tunggu di area sini, di bawah sini. Saya nggak akan cari nggak akan cari support minor atau support yang bisa dibilang nggak kuat ya di area sini. Jadi saya bukan tipe orang yang seperti itu, karena saya ini adalah swing trade ya. Jadi saya akan mempertimbangkan support yang kuat sekalian, dibandingkan saya harus cari garis-garis kecil seperti ini. Misal, oh di sini ada support minor, terus lagi nanti di sini, oh sini ada support, ada resisten minor, seperti itu. Jadi saya nggak akan buat garis-garis yang terlalu pendek seperti ini. Saya akan mengesampingkan apa ya istilahnya, kemungkinan kecil, dan saya akan mencari kemungkinan yang besar aja. Jadi yang kecil-kecil ini akan membuat kita semakin ragu ya. Oke, jadi seperti itu. Kita tunggu aja untuk saham LPKR ini di area sini, kembali ke area sini, dan kita bisa ambil ketika sudah ada pantulan seperti ini sebelumnya, dan kita resisten kita di resisten yang sama seperti sebelumnya. Tapi ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa ambil buy on breakout di area sini. Misal di harga sama seperti sebelumnya ya. Seperti sebelumnya di harga 142, kita trial and error lagi dengan cut loss 1 tick aja atau 2 tick di bawah area sini. Misal di harga 140 untuk cut lossnya, dan masuknya di harga 142 dengan resisten kita di area sini di harga 152 atau di harga 151 ya, dengan persentasi take profit 6,36% dan cut loss kita di 1,45%. Kalau untuk masuk sekarang masih sangat beresiko ya, dimana dia masih labil dan dia baru aja reject. Jadi ada kemungkinan dia masih akan lanjut turun ke bawah sini. Oke, seperti itu untuk saham LPKR. Kita bisa tunggu aja di bawah sini, atau kita tunggu kalau ternyata dia nggak turun, kita tunggu aja breakout sekalian dengan kita menggunakan teknik buy on breakout, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham ACES. Oke, ACES ini sudah menarik ya, sudah mulai menarik ya, dimana dia ternyata kembali naik lagi ke area sini di atas harga 1010, dimana 1010 itu adalah saya buat di sini area ya. Di sini ada area di sini, dimana ini adalah area sebelumnya adalah area resistennya. Di sini area resisten, dan di sini juga ada area retest untuk menjadi area supportnya, dan di sini juga menjadi retest area support lagi. Dan sekarang dia sudah berada di atas ini dengan membentuk pola, bisa dibilang apa ya, ini pola inverted hammer, juga ekornya terlalu pendek ya. Oke, tapi dari volumenya sendiri sudah bagus ya. Coba kita lihat dari broker summary-nya. Apa tadi, saham ACES ya. Oke, ACES. Oke, ACES hari ini secara kasarannya ternyata dia masih distribusi ya, dan asing juga hari ini masih jualan sebanyak 5,7 miliar ya. Coba kita lihat untuk transaksi asingnya sendiri. ACES. Oke, ini ACES secara broker summary-nya sendiri, secara transaksi asing ternyata dia masih konsisten jualan terus ya. Di saham ACES ini dari tanggal 16 sampai tanggal 29 hari ini dia masih terus jualan, dan kemarin sempat mengecil ya di sini di tanggal 25 sampai 28 tuh sempat mengecil penjualannya, tapi di sini di tanggal 29 ternyata
ternyata dia jualannya lebih banyak dibandingkan 2 hari sebelumnya ya. Saya pikir barangnya asing tuh udah mulai habis dan mulai akumulasi lagi, tapi ternyata kalau dari asing sendiri di 1 bulan Maret ini dia cuman akumulasi itu 2 kali ya, cuman akumulasi 3 kali ya, ada 3 kali akumulasi, dan selanjutnya distribusi terus menerus saham ACES ini. Tapi di sini coba kita lihat lagi biar puas lagi. Kita lihat di tanggal 20, dari tanggal 1 aja ya. Oh, gak usah. Kita lihat di tanggal 21. Oke, tanggal 21 juga ada guyuran ya. Sebentar, saya lihat dulu. Tadi dia mulai ada pembalikan itu di tanggal 24, 25. Ya, mulai tanggal 24 berarti ya. Oke, tanggal 24. Apakah 24 itu ada akumulasi atau enggak? Oke, sebenarnya kalau dari tanggal 24 juga masih distribusi ya. Masih distribusi di sini, di mana YU jualan sebanyak 21 miliar atau 214.000 lot, dan AK juga jualan total transaksinya 12,2 miliar. Di sini CC juga beli sebanyak 10 miliar dan YP beli juga 8,4 miliar. Tapi di sini secara trennya sendiri, secara teknikalnya dia candlenya terus naik ya. Di sini terus naik di mana, dan sekarang juga dia sampai di hari ini dia penutupannya di harga 1025. Tapi secara broker summary-nya ternyata masih saham ACES ini ternyata masih distribusi ya, dan asing juga masih terus menerus untuk jualan saham ACES ini. Jadi bisa dibilang ya masih agak beresiko ya, masih banyak orang yang ingin mendistribusikan saham ACES ini. Tapi di sini sudah ada pembalikan, di mana sebelumnya di sini di candle line ini juga volumenya juga sudah cukup besar ya, cukup besar, dan di sini juga lama-lama, tapi ketika harganya naik malah di sini volumenya malah menurun ya sebenarnya. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya, oke, mungkin kalau dari risk rewardnya sendiri masih bisa dibilang masih bisa ya, masih bisa kita masuk. Dimana kalau kita masuk sekarang di harga 1025 misal di penutupan hari ini, dengan cut loss kita masih di bawah 10% ya, di harga 930. Di sini saya maksimalkan di bawah ekornya ini, satu tick di bawah ekornya ini di harga 930 dengan persentase 9,27%, dan resisten harapan kita di mana di sini ya, di harga 1110 dengan persentase 8,29% kalau kita masuk di harga 1025 itu di harga hari ini P. Yaitu istilahnya untuk jangka pendek oke ya untuk kita masuk. Tapi kalau secara tren jangka panjangnya sendiri, saham ini masih strong downtrend ya, dimana dia masih harus melewati area resisten selanjutnya untuk membentuk pola reversalnya. Di sini ada supportnya, di sini support terkuatnya bisa dibilang, dan di sini juga ada resisten trendline downtrendnya, walaupun sempat di breakout sini tapi fast breakout ya, dan kembali turun ke bawah sini. Jadi dia di sini kalau emang dia akan membentuk pola yang baru, dia harus melewati resisten selanjutnya ini, yang itu dimana kalau sudah melewati area itu berarti emang ACES ini akan ada pembalikan ya, pembalikan yang sudah cukup kuat dari area, dari wilayah downtrendnya merubah downtrend menjadi uptrend. Oke, seperti itu. Tapi di sini kita tetap bisa tektok ya, istilahnya main cepat aja. Kita ambil di sini di harga 1025 dan cut loss dan take profit kita di harga 1110 ini di persentasenya 8,29% ini. Oke, seperti itu. Tapi kalau ternyata dia berhasil breakout, di sini kita hold dulu. Dan kita harapan kita bisa sampai ke area resisten selanjutnya, misal di harga 1190 dengan persentase 16,10% tentunya dengan trailing stop yang kuat ya. Ternyata kalau di sini kita masih hold dan kemudian ternyata dia nggak lanjut naik tapi dia turun, kita bisa amankan dulu ya, kita bisa take profit dulu atau amankan profit yang udah kita dapat sebelumnya untuk saham ACES ini. Oke, kalau di sini juga dari RSI-nya baru aja terbentuk golden cross ya, baru terbentuk golden cross di mana garis ungunya sudah memotong garis kuningnya, dan di sini juga hampir sudah atau mengarah ke area 50-nya ini. Oke, bisa jadi dia sampai ke area 50 ini, dan juga di RSI-nya sampai ke area 50, dan di sini juga dia akan sampai ke harga 1110 untuk candlenya. Oke, selanjutnya ada saham LPPF. Kita lihat LPPF ternyata dia masih bertahan di bawah ya, bertahan di bawah sini, dimana ini adalah area bisa dibilang
ini adalah adalah support sebelumnya di sini. Di sini support, di sini support, di sini support menjadi area resisten. Di sini juga ada retest untuk menjadi area resisten. Berarti di harga 6.250 dan kemarin dia sempat nge-breakout ya. Sempat nge-breakout di tanggal berapa ini? 21 Maret dan kemudian di breakdown lagi di tanggal 23 Maretnya dan kemudian di sini candle-candle masih konsisten berada di bawah area sini. Oke, di sini berarti untuk saat ini sendiri kalau dari risk rewardnya mesti otomatis kurang bagus ya kalau kita masuk. Dimana kalau kita masuk di sini, cut loss kita di sini di bawah area sini dan resisten target kita di sini. Oke, dimana itu kurang menarik ya. Tapi kalau nanti ternyata dia reject terus, kita bisa tunggu di bawah area sini. Misal di harga 5.600 ya. Ini ada Fibonacci ekstensi di sini. Di harga 5.600 dan take profit kita di harga sini, di harga yang sama seperti sebelumnya di harga 6.225 ya, dengan persentase kita 11,16%. Itu kalau dia ternyata turun dan kita ambil di harga 5.600. Tapi kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa ambil buy on breakout di atas ini. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini dengan resisten kita berdasarkan Fibonacci ekstensinya di harga 6.950 ya. Jadi sekitar persentase take profit kita adalah 10,75% dan cut loss kita satu tick aja di harga 6.150 sekitar 1,99%. Oke, tentunya untuk saat ini berarti saya tidak menyarankan ya untuk masuk. Atau ini Fibonacci-nya saya hapus aja karena ternyata di sini masih ada yang namanya area resisten selanjutnya. Di sini kita cari garis-garisnya. Sini resisten. Sini juga bisa jadi area resisten. Oke, seperti ini. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area sini ya di harga 7.325 dimana sebelumnya itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita buy on breakout di harga 6.275 misalnya, resisten kita ada di harga 7.350 dimana itu adalah resisten sebelumnya seperti itu. Kalau dia breakout ya, tapi kalau ternyata dia lanjut reject, kita bisa jemput di sini di area sini, misal di harga 5.500 atau di harga 5.575 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana area ini bisa dibilang ini adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu untuk saham LPPF ini. Kita tunggu aja nanti apakah dia akan lanjut breakout ataukah dia akan turun ke bawah. Kalau bisa kita lihat di sini juga dia sudah istilahnya apa ya, sudah nanggung ya, bisa jadi ini udah sampai di resisten dan dia kalau dilihat garisnya ini masih naik ya, masih naik. Bisa aja nanti naik dia sedikit dan kemudian lanjut reject ke bawah atau naik dan lanjut breakout sampai ke resisten RSI sebelumnya di sini. Di area 87 ya. Oke, seperti itu. Kita lihat aja nanti apakah kita buy ketika dia retest ke bawah sini atau kita buy on breakout ketika dia lanjut naik ke atas ini untuk saham LPPF. Tentunya untuk saat ini tidak saya sarankan untuk masuk dulu, kita awasi aja dulu saham LPPF ini pergerakannya seperti apa ke depannya. Selanjutnya ada saham INDX. Oke, INDX ini kemarin luar biasa ya ternyata transaksinya, dimana dia di sini sampai ke area sini ke harga berapa nih? Harga 460 dan sempat disuspend ya, nggak bisa transaksi sama sekali dan kemudian ketika dibuka gemboknya dan kemudian langsung reject ya, reject di sini dan kemudian di candle ini di tanggal 28 dia langsung arah kembali dan hari ini tanggal 29 dia sempat naik tertingginya di harga 5.000 di harga 570 ya, berarti dia sudah naik. Misal berarti di sini dia opennya di sini dia naik sekitar 18% ya, sekitar 18% dan lanjut closingnya turun di bawah sini di harga 434. Oke, berarti secara tidak langsung dia sudah kembali masuk lagi ke bawah area resistennya ya. Oke, berarti di sini bawah area resistennya dan di sini adalah area pantulannya di sini. Oke, kita lihat aja nanti apakah di area sini bisa kita blok aja sini ya. Kan di sini ada ekornya juga, ada ekor yang menyentuh. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi kita lihat aja nanti saham INDX ini apakah dia sampai
Ini di sini reject ya, di sini reject. Apakah dia akan rejectnya sampai ke area sini lagi atau ternyata dia kembali breakout lagi ke atas? Coba kita lihat risk rewardnya. Misal dia reject, kita bisa ambil aja di bawah sini. Dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Kalau ternyata dia lanjut turun, misal di harga 350 dan cut loss kita di harga 334. Dan resisten kita di resisten yang sebelumnya ya, di sini di harga 460, di mana dia menyentuhin dan lanjut naik ke atas ya. Jadi sekitar 31,43% dengan tingkat resisten kita atau wilayah take profit kita, dan cut loss kita 3,43%. Oke. Tapi ternyata kalau dia breakout, lanjut breakout, oke, berarti ini bisa kita jadikan area resistennya. Kita lanjut breakout, misal dia breakout di sini di harga 470. Cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 442 ya untuk cut lossnya, dan resisten kita di sini di harga tertinggi sebelumnya di harga 572, sekitar persentasenya 21,71%. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham indeks ini sama seperti sebelumnya karena dia masih berada di mendekati area resisten, jadi kita tidak disarankan, belum disarankan untuk masuk. Kita bisa tunggu aja maksimalnya di sampai kemana, dia turun sampai kemana. Kalau ke area sini kita bisa ambil ya, bisa ambil, dan atau ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa ambil buy on breakout aja. Oke, seperti itu ya untuk saham indeks ini. Kita lihat sendiri dari RSI-nya, ternyata dia juga sudah menungkik ya, sudah menungkik dan sudah membentuk pola dead cross ya, dimana garis ungunya sudah memotong garis kuningnya. Oke, ada kemungkinan dia akan lanjut ke bawah sini, dan di sini juga bisa dibilang secara RSI-nya dia sudah tinggi ya. Apakah dia akan kembali ke area 50 atau lanjut ke area 30? Sepertinya di area 50 dia akan kembali mental ke atas. Oke, kita lihat aja nanti untuk pergerakan saham indeks ini. Selanjutnya ada saham TPIA. Oke, TPIA ternyata hari ini dia positif 2,32% ya, 2,32%, dan ternyata dia juga sama seperti sebelumnya, di mana di sini ada area resisten juga ya. Jadi agak beresiko kalau kita masuk sekarang. Coba kita hitung risk rewardnya di sini. Kita masuk di harga 9.925 dengan cut loss kita di sini, di mana ada, bisa dibilang ini adalah resisten dan ada support dan resisten sebelumnya ya. Dan di sini take profit kita di sini. Jadi itu sudah sangat-sangat mepet banget ya untuk saham TPIA ini. Jadi sama seperti saran saya untuk saham ini sebelumnya, saham-saham sebelumnya kita ambil aja ketika dia kembali retest. Jadi kita lihat di sini apakah dia mental di harga 9.995 berapa ini sih? Oh, apakah dia mental di harga 10.000 10.000 ini, apakah dia mental, apakah dia lanjut breakout? Tapi kalau dia mental, bisa kita jemput di harga 9.300 ini ya, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Berarti kalau dia di atas, berarti dia sekarang ini adalah area supportnya. Jadi kita bisa tunggu aja dia turun ke area sini, atau kita buy on breakout di atas sini. Oke. Dan resisten kita di resisten trendline uptrendnya ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk saham TPIA ini sama seperti sebelumnya karena posisinya nanggung sudah mendekati area resisten. Jadi kita tunggu aja dia breakout sekalian. Kalau ternyata dia nggak berhasil breakout, kita bisa tunggu di bawah lagi di area supportnya, misal di harga 9.300 untuk saham TPIA ini. Dan kita lihat sendiri di sini juga dia sudah mendekati area 70-nya ya, tapi ada kemungkinan juga dia akan masih lanjut naik ke atas, dimana sebelumnya kalau dari RSI-nya dia sempat menyentuh angka menyentuh angka 95 ya. Jadi kemungkinan dia akan sampai ke area sini, dimana di sini dia menyentuh angka 95. Di sini di candlenya dia sampai ke harga 10.775. Jadi kalau ini dia angka area 70 ditembusnya, jadi dia sampai ke area 95. Jadi mungkin dia akan sampai ke area resisten yang sama seperti pola candle sebelumnya. Jadi kita bisa, kalau dia naik terus, dan kita bisa buy on breakout aja. Jadi fungsinya apa? Kenapa kita belinya buy on breakout? Karena ketika dia sudah breakout, kita tahu di mana kita harus keluar ya. Kalau kita beli di sini, kita beli buy on breakout, kita keluarnya ketika dia ternyata kembali reject ke bawah sini. Jadi kembali turun di harga 10.000 ini, dan kita misal di harga 9.925 kita keluar aja. Tapi kalau kita masuk sekarang, misal kita masuk seperti ini, target kita di sini, kita akan bingung mau keluar di mana. Jadi keluar kita pasti di bawah sini. Nah, di bawah sini, di bawah 9.300. Tapi kalau 9.300 itu juga sebenarnya masih di bawah 9.300 juga masih sebenarnya masih normal ya, karena masih di bawah
10%, tapi itu bisa dibilang ya agak beresiko karena bisa jadi dia di sini kembali mental dan kemudian dia turun ke sini dan itu turunnya pun masih lama ya berarti, dan kalian berarti otomatis kalian akan yang namanya mengalami nyangkut ya. Masih nyangkut nih di harga 9.925 karena kemarin beli di pucuk belum breakout. Dan seperti itu. Jadi beli di sini ternyata dia kembali reject dan dia kembali turun ke sini dan entah kapan akan sampai ke area resisten ini lagi. Jadi kalian sudah buang-buang waktu, mau cut loss juga masih nanggung karena masih di atas area support harga 9.300. Tapi mau hold juga kok ternyata sampai ke harga 10.000 lagi lama. Jadi mau nggak mau kalian bisa dibilang itu adalah masuk ke dalam kategori nyangkut. Tapi kalau kalian beli buy on breakout di sini, kalian tahu keluarnya harus di mana. Kalau ternyata dia reject lagi, kita bisa keluar aja di area sini. Jadi sekitar misal kita masuk di harga 10.050, kita keluar ketika dia menyentuh harga 9.950. Jadi cuma sekitar 1%, udah kabur. Dan kita tunggu lagi, kita lihat di area sini apakah dia mantul di harga 9.300 atau enggak untuk saham TPIA ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa tunggu dia reject atau kita tunggu dia breakout sekalian. Selanjutnya ada saham INKP. Oke, INKP ini ternyata dia kembali reject lagi ya, dimana sebelumnya dia sudah berhasil breakout di sini. Jadi sama seperti pola-pola sebelumnya, dia di sini breakout dengan volume yang sudah cukup besar dan ternyata dia reject lagi dengan volume yang cukup besar lagi juga, walaupun masih lebih besar dibandingkan volume breakout sebelumnya. Dan kemudian dia di breakdown dan kemudian masuk lagi ke dalam sini, dimana ini adalah resisten trendline downtrendnya. Dan kemudian dia sempat naik lagi di atas ini dan kemudian di breakdown lagi ya sampai ke sini dan belum menyentuh support uptrendnya ini. Di sini support uptrendnya dan kembali naik lagi ke atas dan breakout di sini di candle yang ini dengan volume bisa dibilang lemah ya, breakoutnya dengan volume yang lemah dan akhirnya dia kembali reject lagi. Oke, saham INKP ini berarti untuk saat ini masih perlu kita berikan pengawasan aja. Jadi jangan dulu masuk ke saham INKP ini karena dia masih labil ya, di area ini masih labil, dia keluar dan masuk, keluar dan masuk, keluar dan masuk lagi. Nanti finalnya akan kita lihat di sini. Kita lihat finalnya di sini seperti apa dia. Nah, kalau dia terpojok seperti ini, dia mau kemana? Mau nge-breakdown atau dia nge-breakout ya? Atau seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi untuk saham INKP sendiri ini belum bisa kita simpulkan ya. Jadi kita lihat aja dia sebentar lagi sudah terpojok ya, sudah terpojok, dia akan kemana untuk selanjutnya saham INKP ini. Tapi kalau saat ini sendiri berarti dia masih masuk ke dalam struktur downtrendnya. Dan kalau di sini juga bisa kita lihat, di sini juga sudah terbentuk golden cross sebenarnya karena candle-candle konsisten berada di atas garis MA50 dan MA200-nya. Tapi nanti kalau seumpama di sini garis MA50 dan MA200-nya di breakdown lagi, jadi di sini garis MA50-nya akan memotong garis MA200-nya lagi dan akan membentuk pola dead cross-nya lagi. Oke, selanjutnya ada saham MTEL. Oke, MTEL ini ternyata dia kembali kemarin sempat, coba saya lihat, MTEL itu terakhir saya buat tanggal 23 ya. Tanggal 23 itu di candle yang ini. Oke. Tanggal 23 itu di candle ini dimana dia masih berada di atas garis MA50-nya dan ternyata di sini dia nge-breakdown lagi garis MA50 dan kemudian tertahan di area sini ya. Dimana area ini adalah area support dan sini ada area resisten dan sini menjadi area support lagi dan di sini dia masih tertahan di dua candle ini, tertahan ya, dimana di sini hanya ekornya aja yang menyentuh dan kembali turun ke bawah dan sini dia masih tertahan ya, walaupun dia hari ini cuma minus 0,56% tapi dia masih tertahan di area 7.775 ini. Oke. Dan ternyata lanjut turun lagi, dia hari ini closingnya di harga 765. Coba kita lihat untuk risk rewardnya. Kalau kita masuk di sini, cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Oke, masih lebih tinggi tingkat cut loss kita ya dibandingkan dengan resisten yang akan kita dapat. Jadi kalau emang kita mau masuk di MTEL ini, kita tunggu aja breakout lagi dari sini dengan catatan volumenya yang kuat ya. Kita tunggu di sini dengan cut loss kita maksimalkan aja di sini di harga 735. Dan resisten kita maksimalkan juga di sini. Oke, di harga 835 dengan presentasinya 7,06% kalau kita buy on breakout ketika dia breakout di atas area sini, di atas harga 775 dengan cut loss kita di harga 735. Sekitar 5,78% untuk cut lossnya dan resistennya 7,06% di harga 835 kalau kita masuk di harga 780 dengan teknik buy on breakout. Tapi ternyata kalau dia lanjut breakout, lanjut turun ke bawah ya, kita tunggu ada pantulan di area sini, kita bisa masuk
dan kita harapkan di resisten ini ya masih sama resisten sebelumnya, tapi bisa dengan catatan kalau ternyata dia closingnya bertahan di atas area sini, maksudnya closingnya di harga 780, bisa kita hold dulu ya. Kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di sini. Jadi kalau kita lihat masih sama seperti sebelumnya, dimana di sini dia membentuk pola seperti ini ya, pola bisa dibilang pola sideways di area sini. Oke, jadi bisa jadi pergerakannya akan seperti ini, dan selanjutnya ini adalah penentunya ya. Di atas ini adalah penentunya, di bawah sini adalah penentunya. Kalau dia breakout dari area sini berarti dia akan bergerak uptrend, atau kalau ternyata dia ngejebol area sini berarti dia akan bergerak downtrend. Untuk saat ini sendiri berarti dia masih secara garis besar ya, dia masih bergerak sideways di area ini atau di dalam kotak ini. Oke, seperti itu ya untuk saham MTEL. Kita bisa tunggu aja di bawah area sini. Kalau enggak, kita bisa buy on breakout di atas harga 775-nya. Oke, selanjutnya ada saham SIP. Oke, saham SIP ini ternyata saham SIP ini masih tertahan di resisten trendline downtrendnya ini ya. Coba kalau kalian lihat sendiri saham SIP itu saya ada buat dari tanggal 11 Maret saya ada buat, tanggal 17 ada buat, dan tanggal 23 Maret saya udah ada buat. Coba kalian lihat di video-video itu, ini belum pernah saya perbarui sama sekali ya garis support resistennya. Nah, apakah garis ini itu sama seperti video-video saya sebelumnya? Coba kalian cari, kalian cek. Nah, di sini ternyata dia ini bukan apa ya, istilahnya bukan kebetulan dan bukan apa, ternyata di sini ekornya bener-bener persis menyentuh garis ini ya. Nah, garis ini, dan kemudian dia kembali kempes lagi reject ke bawah. Oke, berarti secara tidak langsung berarti saham SIP ini dia hari ini emang naik sekitar 17,82%, tapi dia masih tertahan di resisten trendline downtrendnya ya di sini, dan juga masih tertahan di bawah garis MA 50-nya. Di sini kemarin saya pernah punya saham SIP ini, tapi sepertinya saya cut loss ya. Di sini saya ambil kemarin di harga 107 kalau nggak salah. Di sini 107, dan kemudian karena turun kena ke cut loss saya, tapi ternyata dia malah kembali naik ya. Seperti itulah ya saham, kalau kita kadang kalau kita cut loss ternyata dia kembali naik, tapi kadang beruntungnya kita cut loss ternyata dia lanjut turun, itu beruntungnya. Tapi kalau seumpama kita cut loss dia naik, ya udah anggap aja bukan rezeki kita tapi rezeki orang lain. Oke, seperti itu ya. Berarti untuk saham ini sendiri kalau untuk masuk sekarang risk rewardnya sendiri sepertinya sudah kurang bagus ya, dimana di sini kita masuk cut loss kita maksimalkan di bawah garis MA 200-nya juga udah sangat-sangat lebar. Kalaupun kita cut lossnya di sini juga sudah lebar juga, cut loss di mana di bawah yang nggak ada lagi ya di sini. Supportnya kan ini, support trendline uptrendnya ini, support area ini dimana sebelumnya adalah resisten dan garis MA 200. Jadi supportnya itu adanya di sini. Jadi kalau masuk sekarang, wilayah cut loss kita itu udah sangat-sangat lebar ya, dengan resisten kita semakin lama semakin turun. Jadi untuk saham SIP ini kita bisa tunggu aja dia kembali reject lagi ke area-area supportnya ini, misal di support trendline uptrendnya ini di harga 93, atau di garis MA 200 nya ini, dimana MA 200 ini ternyata dia sejajar dengan garis ini ya, area resisten sebelumnya. Oke, kalau untuk kita masuk sekarang sudah beresiko, tapi kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, dan kita cari area resisten terdekatnya. Misal dia nanti berhasil breakout di sini, resisten terdekatnya ternyata nggak ada ya. Resisten terdekatnya ini berarti ya area ini, dimana ini adalah area rejection sebelumnya. Jadi dia sudah breakout dari area sini. Misal dia nanti breakout seperti ini, kita bisa ambil di atas area sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Jadi kita bisa buy on breakout. Tapi kalau ternyata dia masih seperti ini, breakoutnya seperti ini, berarti dia masih downtrend ya, dimana resisten trendline downtrendnya ini berubah menjadi area support trendline downtrendnya. Jadi yang sebelumnya downtrend dia masih akan tetap downtrend kalau dia masih berada di bawah area sini. Jadi kita tunggu, kalau dia masih downtrend kita tunggu aja di bawah area sini lagi. Oke, seperti itu untuk saham SIP ya. Jadi untuk saat ini kalau kita masuk, kita belum cocok ya, belum cocok untuk secara risk rewardnya kurang sehat. Tapi kalau kalian yang masih punya saham ini, kita bisa hold terus selagi dia masih berada di atas garis MA 200, berarti masih aman ya, secara trennya jangka panjangnya dia masih bagus untuk saham SIP ini. Oke, selanjutnya ada saham SBMA. Oke, SBMA ini juga menarik ya, dimana di sini kemarin saya buatkan area di sini, area pantulannya di harga 201, dan kemudian dia naik sampai sini, sampai ke resisten trendline downtrendnya ini. Kalau bisa kalian cari di channel saya, coba
SBMA itu saya buat tanggal 15 Maret ya. Tanggal 15 Maret saya analisis, dan di sini ternyata dia 15 Maret itu di sini ya, di candle ini ya. Oke, di sini ya, di resistance trendline downtrendnya, dan di sini saya buatkan area seperti ini, dimana ini adalah area pantulan sebelumnya. Sini ternyata dia masih lanjut turun, dan di sini dia langsung tidak ada transaksi ya. Jadi istilahnya transaksinya langsung strip seperti ini. Dan di sini juga saya buatkan juga area, di mana area pantulannya di harga 21, dan di sini walaupun dia naik sekitar 16,36%, ternyata dia masih di bawah ya, masih belum mampu menembus area ini. Jadi kalau kalian mau mulai masuk di saham ini, kita bisa masuk ketika dia sudah clear breakout di atas area sini dengan volume yang cukup kuat ya. Misal di sini kita masuk di harga 200 berapa ini? Di harga 208 ya. Oke, di harga 208 dengan resisten kita di sini, dimana ini adalah area support sebelumnya, support sebelumnya di harga 272, dengan cut loss kita di harga 195 aja, dengan persentase cut loss kita 6,25%, dan resisten kita persentasenya 30,77%. Jadi untuk saat ini belum saya sarankan ya, dimana dia masih tertahan di area resisten 201-nya, dimana itu adalah area support pantulan sebelumnya. Oke, seperti itu untuk saham SBMA ini. Coba kalau kita lihat dari sini, oke, berarti dia sudah mau mantul ke atas ya, sudah di sini sudah hampir terbentuk pola golden cross. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut breakout ke atas area sini kalau kuat. Jadi kalau dia berhasil breakout, kita bisa buy on breakout, dan dengan target kita di harga 272 untuk resisten terdekatnya ya. Oke, selanjutnya ada saham MSIN. Oke, MSIN ini ternyata dia masih bergerak, bisa dibilang masih bergerak sideways di area sini ya, dimana ini adalah area resisten dan pantulan support sebelumnya, dan sini juga dia masih bergerak sideways. Oke, di sini kita lihat coba untuk kalau masih ada nggak kesempatan kita masuk. Oke, di sini cut loss kita satu tick di bawah area sini ternyata juga sudah cukup lebar ya, dimana area ini adalah support resisten trendline uptrendnya di sini lowernya, di sini sentuhannya, dan kemudian di sini dia akan lanjut ke atas ini ya. Untuk dari sini juga sejajar dengan garis MA50-nya. Jadi kalau kita masuk di sini, misal sekarang di harga closing hari ini dia minus 0,44% ya, dan cut loss kita di bawah garis MA50-nya sekalian, itu sudah sangat-sangat jauh ya. Oke, jadi kita tunggu aja dia akan turun lagi ke area sini atau menyentuh di sini ya sampai sini, dan garis MA50 ini kan semakin lama semakin naik ya, jadi otomatis cut loss kita juga akan semakin lama semakin menipis ya. Dimana resisten kita juga bisa di sini di harga 6.475 ya, dimana itu adalah area rejection sebelumnya sekitar 23,22%. Oke, jadi untuk saham ini sendiri kita tunggu aja dia kembali agak turun sedikit atau sampai ke area sini, dimana sudah mendekati area MA50-nya dan area resisten area support uptrendnya ini ya. Oke, jadi mendekati area sini, jadi untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Jadi kalau untuk sekarang di sini kita masuk di sini, wilayah cut loss kita masih lumayan jauh ya. Oke, di sini cut loss kita di sini sekitar di harga 4.650 dengan persentasenya 18,06%. Tapi kalau nanti ternyata dia masih bergerak sideways terus seperti ini, misal dia seperti ini ya gerakannya. Nah, di sini otomatis garis MA50 juga sudah sampai di sini ya. Atau malah sudah tembus seperti ini. Oke. Berarti kalau dia sudah sampai di sini, misal kita bisa mengukur risk reward kita misal di sini. Nah, otomatis risk reward kita juga semakin kecil ya di area sini, di bawah area ini, dimana di sini juga sudah di atas dimana di area sini juga sudah di bawah garis trendline support uptrend ini, dan juga sudah di bawah garis MA50-nya, jadi di harga 5.150. Oke, jadi kita bisa masuk ya di area sini ketika dia sudah bergerak mendekati area garis MA50 dan MA dan support trendline-nya ini. Jadi dimana itu akan mempersempit wilayah cut loss kita, dan wilayah resisten kita juga masih tetap sama ya di situ, karena dia bergerak sideways di area sini. Oke, seperti itu ya untuk saham MSIN ini. Kalau masuk sekarang masih agak panjang atau agak lebar cut lossnya, tapi kalau dia nanti lanjut bergerak sideways di area sini sehingga mendekati area support uptrendnya ini, jadi dia cut loss kita akan semakin menipis ya. Kalau masih kebagian, kalau ternyata dia di sini langsung ngegas naik ke atas ini, ya udah kita buy on breakout aja di atas area sini, misal di harga 6.525, dan cut loss satu tick aja di bawah area sini.
dengan resisten kita. Coba kita cari resisten sebelumnya. Oke, ternyata nggak ada ya. Oke, ternyata nggak ada. Kita bisa gunakan Fibonacci ekstensi. Di sini kita klik Fibonacci ekstensinya, di sini kita ambil di sini, dan kemudian kita tarik seperti ini. Oke, berarti resisten selanjutnya ada di sini ya, di harga 7.200 berapa? 250. Jadi kalau kita buy on breakout misal di harga 6.575, resisten kita selanjutnya ada di harga 7.250 dengan persentasi 10,27% dan cut loss kita di bawah satu tick aja, di bawah area sini sekitar di harga 6.425, sekitar presentasinya 2,28%. Oke, jadi selesai ya untuk saham MSI ini. Kita bisa tunggu, tadi pertama kesimpulannya kita bisa tunggu dia semakin mendekati area support uptrendnya ini, atau kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu dia buy on, kita bisa tunggu dia breakout dan kita gunakan teknik buy on breakout dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area resisten sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini tadi udah kita bahas IHSG dan sudah kita bahas juga 10 saham yang hari ini ada mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami koreksi. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat notifikasi apabila saya ada upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami bisa gabung ya, linknya nanti ada di bawah di deskripsi video ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.